Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita banyak memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Islam, atas nikmat hidayah yang masih kita rasakan pada detik ini. Kemudian atas segala kemudahan yang Allah berikan kepada kita, maka ini sudah sepantasnya kita syukuri. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, dan kepada pengikut beliau hingga akhir zaman. Baik, alhamdulillah kita sudah sampai pada materi wakaf. Kita sudah mengenal jenis-jenis wakaf, dan insya Allah kita juga sudah bisa menentukan di mana wakaf yang baik. Jika ada tanda demikian, maka kita baiknya wakaf atau tidak. Kemudian kita juga selain hal tersebut, ada pelajaran lain yang bisa kita ambil, yaitu kita tidak diperkenankan untuk mencuri-curi nafas di tengah-tengah bacaan, ya. Kemudian kita mengusahakan diri kita untuk mengakhiri tilawah kita di tanda ain, kemudian kita memulai tilawah kita di tanda setelah ain. Dan pelajaran lain yang bisa kita ambil bisa kita lihat di video-video sebelumnya. Baik, kita lanjutkan untuk materi kita kali ini. Terakhir kita sudah sampai pada wakaf hasan. Wakaf hasan yang mana pada wakaf ini sebenarnya di tempat ini, ya, ketika kita berhenti di tempat ini, ayat yang sebelum dan sesudahnya ini masih ada keterkaitan makna maupun masih ada keterkaitan lafadz, ya. Namun di sebagian tempat kita boleh wakaf padanya apabila di tempat tersebut terdapat tanda shad dan lam atau sili. Apabila tidak terdapat tanda tersebut, maka kita tidak diperbolehkan untuk berhenti di sana. Kemudian untuk yang terdapat tanda sili di sana, terdapat tanda shad dan lam di sana, maka kemarin kita sampaikan bahwa ulama berbeda pendapat apakah boleh langsung lanjut atau kita harus ibtidak terlebih dahulu, atau kita harus mengulang di lafadz sebelumnya terlebih dahulu. Ini tentunya disesuaikan kembali dari makna daripada Al-Quran itu sendiri. Apabila bagus lanjut, tidak masalah lanjut, maka kita lanjut, tidak perlu untuk mengulang di lafadz yang sebelumnya. Tapi kalau diperlukan untuk mengulang di lafadz yang sebelumnya, maka kita mengulang di lafadz yang sebelumnya. Itu semua dikembalikan kepada makna dari Al-Quran itu sendiri. Dan seperti yang sudah kita sampaikan, untuk menghindari kesalahan tentang wakaf dan ibtidak ini, maka kita, ya, untuk kita, anak pribadi juga, agar kita meniru saja, ya, taklid, ya, meniru kepada yang sudah mahir, ya. Misalkan kita mendengarkan qori tertentu, kemudian kita ikuti bagaimana ibtidak dan bagaimana wakaf dan ibtidak qori tersebut. Atau yang lebih aman, kalau memadai, ya, kalau mencukupi, yaitu talaki. Kita setorkan atau kita perdengarkan bacaan kita kepada orang yang lebih ahli, kemudian orang yang ahli tersebut, yang mukri tersebut, ya, itu yang menunjuki di mana wakaf dan ibtidak yang benar. Baik, untuk selanjutnya yaitu masih pembahasan wakaf hasan, tapi wakaf hasan yang jenis yang akan kita pelajari yaitu wakaf hasan Jibril. Artinya mungkin di sebagian Al-Quran tidak ada tandanya, dan kita mungkin pernah berhenti di sana, atau kebanyakan kita berhenti di sana tapi tidak menyadari, atau mungkin tidak menyadari bahwa di sana ternyata terdapat wakaf Jibril di sana, yang mana Jibril pada saat itu berhenti di sana, kemudian diikuti oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Baik, sebelum itu kita fahami bahwa ketika kita melakukan segala sesuatu, ini dilihat dari niat, ya, dilihat dari niat. Innamal a'malu binniyat.
Bahkan sesuatu hal yang mubah sekalipun, yang boleh sekalipun, apabila diniatkan untuk ibadah, maka akan bernilai ibadah, bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Misalkan kita tidur, makan, kemudian kita niatkan untuk bisa beribadah dengan tenang, bisa beribadah, bisa kuat beribadah, maka hal tersebut bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila hal tersebut sudah pahala, pada dasarnya dia adalah pahala, maka ketika kita meniatkan hal yang lain, ada niat yang lain, yaitu niat ingin mengikuti Nabi Muhammad SAW atau mungkin niat-niat yang baik yang lain, maka pahala tersebut akan berlipat ganda. Pahala tersebut akan berlipat ganda sesuai dengan apa yang kita niatkan. Nah, berhubungan dengan wakaf Jibril ini, ketika kita ngaji, maka kita meniatkan untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Satu pahala yaitu pahala mengaji. Kemudian ketika kita di tempat tertentu, kemudian kita tahu bahwa di tempat tersebut adalah tempat di mana Jibril wakaf dan diikuti oleh Nabi Muhammad SAW, dan kita ingin mencontoh beliau karena ini sunnah, maka pahala yang lain akan kita dapatkan. Pahala yang pertama adalah pahala tilawah, pahala yang kedua yaitu pahala mengikuti ittiba kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi double pahala yang akan kita dapatkan kalau kita meniatkan hal tersebut untuk niat yang lain, yaitu untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW. Baik, untuk tempat-tempat dari wakaf Jibril ini terjadi perbedaan pendapat, ya, ada yang mengatakan 10 tempat, ada yang mengatakan 17 tempat. Namun setelah kita koreksi, setelah kita perhatikan, setelah kita cari di ayat-ayat Al-Quran, ternyata wakaf Jibril ini adalah wakaf yang mana kita biasa wakaf. Karena di sana, di wakaf Jibril ini biasanya ili, ya, tandanya adalah wakaf lazim, wakaf tam, mutlak, kemudian juga terkadang dia ada di akhir ayat yang biasa kita wakaf. Mungkin yang kita alami selama ini adalah kita tidak sadar bahwa oh ternyata di situ wakaf Jibril, begitu. Contohnya surah Al-Qadr, ya, surah Al-Qadr ayat 3, ya. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Di sana ketika kita memutus bacaan pada lafaz syahr, maka di sana terdapat wakaf Jibril. Artinya ketika Jibril alaihissalam ketika Jibril mentalakikan kepada Nabi Muhammad SAW, Jibril berhenti di sana, kemudian diikuti oleh Nabi Muhammad SAW. Di sana ternyata ada wakaf Jibril. Kemudian ketika kita ngaji, kemudian kita berhenti di sana dan meniatkan untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW, maka pahala yang lain yang akan kita dapatkan. Baik, tempatnya mungkin bisa dicari di Google, tapi Anda sebutkan secara cepat saja di sini. Ada Ali Imran ayat yang ke-95, kemudian surah Al-Baqarah ayat yang 148, Al-Maidah ayat yang ke-48, kemudian ada surah Al-Maidah ayat yang ke-116, surah Yusuf ayat yang 108, Al-Ra'd ayat 17, An-Nahl ayat 5, As-Sajdah ayat 18, An-Naziat ayat 22 dan 23, Al-Qadr ayat yang ketiga. Kemudian pendapat yang lain menambahkan surah Yunus ayat yang kedua, Yunus 65, An-Nasr ayat yang ketiga, An-Nahl ayat yang 103, Luqman ayat ke-13, Ghafir atau Al-Mu'min ayat yang ke-6, Al-Qadr ayat yang ke-4. Kemudian pendapat yang lain menambahkan Al-Baqarah ayat yang ke-197, Ali Imran ayat yang ke-7, Al-Maidah ayat yang ke-32, surah Yunus ayat yang ke-53 dan surah Yusuf ayat yang ke-108. Semuanya, ya, ayat-ayat yang kita sebutkan tadi itu yang biasa kita wakaf di sana. Karena tandanya adalah qili, wakaf tam lazim, kemudian wakaf jaiz, ya, wakaf kafi. Kemudian ada juga yang di akhir ayat seperti yang sudah kita sebutkan tadi. Hanya kita yang bisa kita untuk memperbaharui niat bahwa hal tersebut ternyata dilakukan oleh Jibril, kemudian diikuti oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita niatkan untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW, maka pahala yang lain, pahala ittiba yang akan kita dapatkan selain dari pahala membaca Al-Quran itu sendiri. Kemudian mungkin hanya hanya 3 tempat yang mana di sana tidak ada tanda wakafnya. Jadi kita menyengaja wakaf dan itu kita lakukan untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW, yang mana ini dicontohkan oleh Jibril.
yaitu di surah An-Nazi'at ayat yang ke-22 dan 23. Di sana ada summa adbara yas'a fahasyara fanada. Ayatnya seperti itu. Normalnya kita baca seperti itu. Tapi Jibril biasa wakaf pada lafadz fahasyar. Jadi beliau berhenti di situ fahasyar, kemudian fanada, seperti itu. Kalau kita membaca demikian, maka kita niatkan untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW, maka pahala ittiba, pahala mengikuti sunnah, pahala sunnah yang akan kita dapatkan. Ya, tapi ini mungkin terdengar asing di telinga kita karena kita biasanya membaca summa adbara yas'a fahasyara fanada, seperti itu. Kalau kita baca summa adbara yas'a fahasyar fanada, hal tersebut kita lakukan karena di sana terdapat wakaf Jibril. Kemudian di tempat yang selanjutnya tadi itu surah An-Nazi'at ayat 22 sampai 23. Kemudian di tempat selanjutnya yang mana ini tidak ada wakafnya dan kita menyengaja melakukan demikian untuk mencontoh Nabi kita Nabi Muhammad SAW adalah di surah Al-Maidah ayat yang ke-32. Di sana terdapat wakaf Jibril pada lafadz min ajli dzalik. Kita berhenti di sana. Dan di sana tidak ada tempat wakaf, tapi kita berhenti di sana untuk itu tadi, untuk mengamalkan wakaf Jibril atau wakaf sunnah. Min ajli dzalik katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا, dan seterusnya sampai akhir ayat. Nah, kalau kita berhenti di min ajli dzalik, maka di sana terdapat wakaf Jibril meskipun di sana tidak ada tanda wakaf. Baik, untuk tempat selanjutnya yaitu di surah Hud. Di surah Hud di surah Al-Maidah ayat di surah Yunus ayat yang kedua. Surah Yunus ayat yang kedua. Dan di sana tidak ada tanda wakaf, tapi kalau kita mau berhenti di sana dan kita meniatkan untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW, maka di sana terdapat pahala sunnah. Ayat yang kedua, akana linnasi ajaban akana linnasi ajaban an auhayna ila rajulin minhum an anzirin nas. Berhenti di sana. Meskipun di sana tidak ada tempat berhenti. Di sana terdapat wakaf Jibril pada lafadz an anzirin nas. Berhenti di sana, kemudian kita lanjut lafadz yang setelahnya wa basyiril ladzina amanu dan seterusnya. Itu tiga tempat yang mana tidak ada tanda wakaf padanya dan kita menyengaja untuk wakaf untuk mengamalkan sunnah Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Adapun tempat-tempat yang lain ini sudah ada tanda wakafnya dan kita biasa berhenti di sana. Atau bahkan letak wakaf Jibril ini berada di akhir ayat seperti surah Al-Qadr ayat 3 tadi, seperti surah Al-Qadr ayat 4, ayat ketiga dan 4 di sana terdapat wakaf Jibril. Wallahu a'lam bishawab. Ini untuk wakaf Hasan Jibril yang mana kita bisa amalkan ya agar kita mendapatkan pahala sunnah yang mana pahala tersebut selain pahala baca Al-Quran itu sendiri. Baik, kita ke wakaf yang selanjutnya. Masih di wakaf Hasan. Tapi di sini wakaf Hasan Mu'anaqah. Ya. Wakaf Hasan Mu'anaqah ini kalau di dalam Al-Quran terdapat tanda titik 3 yang berjejer ya. Di tanda pertama titik 3, kemudian tidak jauh dari itu ada tanda titik 3-nya lagi. Seperti surah Al-Baqarah ayat yang kedua. Ya, kita sering dapati tanda tersebut dan ini dinamakan dengan wakaf Hasan Mu'anaqah. Ya. Mudahnya kita berhenti pada salah satu tanda saja. Ya, dan ini sudah masyhur insyaallah, sudah terkenal di kalangan kita bahwa tanda tersebut kalau terdapat 2 tanda tersebut kita berhenti di salah satunya saja.
Baik, wakaf ini juga dinamakan dengan wakaf muqarabah. Wakaf muqarabah. Bisa dinamakan dengan wakaf muqarabah, bisa dinamakan dengan wakaf mu'anaqah. Baik, untuk penamaan mu'anaqah, muqarabah ini disebabkan karena wakaf tersebut ya sifatnya ta'anak. Ta'anak artinya bergandengan atau seakan-akan merangkul ya, seakan-akan merangkul, sehingga dinamakan dengan wakaf mu'anaqah karena letaknya yang bergandengan. Adapun wakaf ini dinamakan dengan wakaf muqarabah karena kita muraqabah karena kita yuraqib ya, karena ketika kita mendapati tanda tersebut kita perhatian terhadap wakaf yang kedua ya, jangan sampai kita wakaf padanya apabila kita sudah berhenti pada tanda yang pertama ya. Kita perhatian terhadap tanda yang kedua, jangan sampai kita nanti berhenti padanya apabila kita sudah berhenti pada tanda yang pertama. Karena bentuk perhatian kita maka dinamakan dengan muraqabah ya. Wakaf muraqabah. Kemudian untuk tanda titik 3 ini juga diambil dari asal kata dari mu'anaqah dan muraqabah tersebut. Mu'anaqah ini asal katanya adalah unukun ya, ain, nun dan qaf. Kita tahu nun dia punya titik 1, qaf dia punya titik 2. Jadi titik 3 ini digabung dan dijadikan tanda. Ya. Kemudian muraqabah ya, muraqabah ini diambil dari kata raqabah. Ada huruf ro, qaf dan ba. Kita tahu bahwa di sana ada huruf qaf dan ba. Qaf punya 2 titik, ba punya 1 titik, sehingga 3 titik ini dijadikan tanda buat wakaf mu'anaqah maupun wakaf muraqabah ini. Untuk aplikasinya kita di dalam Al-Quran, maka insya Allah mudah saja, yaitu kita berhenti pada satu tanda. Kalau kita sudah berhenti pada tanda yang pertama, maka kita tidak boleh berhenti pada tanda yang kedua. Atau sebaliknya, tanda pertama kita tidak berhenti, kita lanjut, kita harus berhenti pada tanda yang kedua. Ini tujuannya adalah agar maknanya tidak cacat, agar maknanya tidak berubah, tidak atau sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Untuk contoh maka ada di dalam surah Al-Baqarah ya. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raib. Boleh berhenti di situ. Fihi hudal lil muttaqin. Seperti itu. Atau berhenti di tanda yang kedua. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Hudal lil muttaqin. Adapun lebih utama berhenti di pertama atau berhenti kedua, ini kembalinya ke tafsir Al-Quran ya, kembalinya ke tafsir Al-Quran. Apakah lebih utama berhenti di tanda yang pertama atau lebih utama berhenti di tanda yang kedua. Namun cara bacanya seperti itu, kita berhenti pada tanda pertama maupun kita berhenti pada tanda yang kedua. Dan contoh-contoh yang lain yang ada di dalam Al-Quran ya, ulama menyebutkan di sana ada 35 tempat ya, yang ada tanda wakaf mu'anaqahnya atau wakaf muraqabahnya. Baik, itu untuk wakaf jenis yang hasan yang selanjutnya. Ada wakaf hasan Jibril dan wakaf hasan mu'anaqah atau muraqabah. Baik, kita ke wakaf yang terakhir ya, dari pembahasan kita, yaitu wakaf qabih. Wakaf qabih ini adalah wakaf yang ya dari namanya saja sudah kita ketahui bahwa qabih itu jelek, tidak bagus atau buruk ya. Artinya kita tidak boleh dilarang wakaf di sini. Yaitu berhenti pada tempat yang mana masih ada hubungan makna maupun hubungan lafadz antara lafadz yang sebelum dan sesudahnya, namun berhenti pada sana, namun berhenti pada tempat itu, pada lafadz tersebut berhentinya bisa menyebabkan arti yang tidak baik, bisa menyebabkan arti yang buruk ya. Kalau yang hasan tadi, wakaf hasan tadi, berhenti pada tempat yang mana masih ada hubungan makna dan hubungan lafadz, namun berhenti di sana tidak menimbulkan makna yang buruk ya. Berbanding terbalik dengan
wakaf qabih ini. Kalau wakaf qabih ini berhenti pada tempat yang mana masih ada hubungan makna dan hubungan lafadz, namun berhenti di sana menimbulkan makna yang tidak baik, menimbulkan makna yang buruk. Di sebagian tempat ditandai dengan lafadz, ditandai dengan tanda lam alif ya. Kalau ada tanda lam alifnya maka di sana tidak baik atau buruk berhenti di sana. Tapi di sebagian tempat, di kebanyakan tempat bahkan tidak ada tandanya. Jadi kita harus berhati-hati pada tempat ini, karena ketika kita berhenti pada tempat ini maka akan menimbulkan arti yang tidak baik dan arti yang buruk. Baik, di tempat ini ya, di wakaf qabih ini bisa menimbulkan dua hal, dua sebab atau dua akibat. Yang pertama, bisa jadi nanti wakaf tersebut akan berakibat tidak dipahaminya makna. Maknanya akan tidak dipahami. Kemudian bisa jadi juga akan menimbulkan, wakaf pada tempat tersebut akan menimbulkan tersamarnya makna. Nah, bisa tidak dipahami, kemudian bisa tersamar. Bisa tidak dipahami dan bisa samar. Baik, kalau misalkan tidak dipahami, contohnya adalah kita wakaf pada alhamd. Ya, alhamd, segala puji begitu saja ya. Seharusnya alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji ini maknanya akan tidak dipahami ketika kita wakaf pada lafaz tersebut. Atau yang sering sekali kita temui adalah surah Al-Asr. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa. Berhenti di situ. Ya. Ini mungkin ya wallahu alam ingin menghindari huruf ra kali ya. Wallahu alam. Karena di sini ketika wakaf kita berhenti di ayat yang pertama, ayat yang kedua ini cukup susah ya. Harus shotnya tidak boleh mantul, kemudian ro-nya harus jelas, kemudian khus itu sinnya harus tipis, kemudian nggak boleh mantul. Ya artinya susah wakaf di sini. Nah kemudian untuk menghindari tersebut sehingga dilafadzkan seperti itu. Dan kalau kita membacanya seperti itu maka ini akan menyebabkan tidak dipahaminya makna. Demi masa sesungguhnya manusia dalam kerugian kecuali maksudnya apa kerugian kecuali ya, berarti maknanya akan tidak dipahami kecuali bagi orang-orang yang ya, apabila diteruskan itu masih mending ya, illalladzina amanu wa amilus solihat misalnya, berhenti di situ enggak masalah, kecuali orang-orang yang beriman dan melakukan amal soleh, misal berhenti di situ. Kemudian kita ibtidak lagi dari illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, seperti itu. Tidak berhenti di illa, kecuali. Ini menyebabkan apa? Tidak dipahaminya makna ketika kita wakaf seperti tadi. Itu kondisi yang pertama. Bisa jadi ketika kita wakaf kita berhenti dan di sana terdapat wakaf qabih, wakaf yang tidak baik, bisa jadi nanti akan tidak dipahaminya makna. Kemudian bisa jadi nanti akan tersamarnya makna, dan ini yang harus kita hati-hati. Maksud dari tersamarnya makna adalah maknanya bisa jadi nanti akan berubah 180 derajat. Ya, artinya maknanya akan sangat jelek sekali, tidak hanya qabih tapi akan aqbah. Akan sangat tidak bagus sekali. Contohnya ketika kita berhenti pada wama arsalnaka, kita berhenti wama arsalnak ya, padahal aslinya wama arsalnaka illa mubasyirin wa mundzirin misalkan, tapi kita berhenti di wama arsalnak. Apa artinya? Dan tidak kami utus engkau, jadi tidak diutus Nabi Muhammad SAW. Ketika kita berhenti di sana maka maknanya akan tersamarkan, akan jelek, dan jeleknya bukan sekedar jelek tapi sangat tidak bagus sekali. Kita menyatakan bahwa tidak diutus Nabi Muhammad SAW. Waliyazubillah. Ini contoh wakaf yang qabih apabila kita berhenti di sana. Kemudian wama min ilah, ini juga tidak boleh. Ini sangat jelek sekali ya, kita sebutkan akbah. Akbah sangat tidak bagus sekali. Dan ini sudah disebutkan di awal, ilah ini salah satu lafadz yang kita tidak boleh berhenti di sana. Dan kemarin ya mungkin atau kemarinnya lagi, ini Anda coba cari-cari, ternyata lafadz ilah ini ada sekitar 36 tempat di dalam Al-Quran. Baik, yang lengkapnya adalah misalkan annahu la ilaha illallah, atau annahu la ilaha illahu, atau misalkan annahu la ilaha illa ana ya.
annahu la ilaha illa ana. Ini perkataan Allah kepada Nabi Musa, mengatakan bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali ana, kecuali aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan berhenti di ilah. Kalau kita sampai berhenti di ilah, maka kita mengatakan bahwa tidak ada sesembahan. Wah, tidak ada sesembahan. Waliyazubillah. Jangan sampai kita berhenti di lafadz ilah. Harus ada sambungannya. Harus ada lafadz illallah. Tidak ada kesembahan, tidak ada sesembahan kecuali Allah. Tidak ada kesembahan kecuali Dia. Tidak ada kesembahan kecuali aku. Begitu. Kecuali aku, kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa. Jadi jangan sampai kita berhenti di lafadz ilah. Seperti itu. Contohnya fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Ya. Jadi harus disertakan lafadz illallah atau lafadz illahu atau lafadz yang selain itu. Artinya jangan berhenti di lafadz ilah. Ya, wa ma min ilah, dan tidak ada astagfirullahaladzim. Ya. Jangan sampai kita berhenti di situ. Ya. Mungkin di sebagian tempat nanti antum cek ya, mungkin saran ana mungkin bisa cari di Al-Qur'an Android ya, atau mungkin di merek-merek yang lainnya, kemudian diketik lafadz la ilaha illa, ya seperti itu saja, illahu atau illallah terserah ya, nanti akan muncul di sana hasilnya. Dan kita dilarang untuk berhenti di lafadz ilah karena ini artinya akan sangat jelek sekali. Kemudian juga kita tidak boleh berhenti di lafadz innallaha la yastahi. Berhenti di situ tidak boleh. Ini akan menyebabkan bukan tersamarnya makna lagi, maka artinya akan sangat tidak bagus sekali. Artinya sesungguhnya Allah tidak malu, wal iyadzubillah. Baik. Kemudian juga jangan berhenti pada la taqrabus shalah, jangan dekati salat ya. Wahai orang-orang yang beriman, jangan dekati salat. Kalimat lengkapnya, ayat lengkapnya, wahai orang-orang beriman, janganlah kalian dekati salat apabila kalian dalam keadaan mabuk. Itu ayat lengkapnya. Tapi kalau kita berhenti di la taqrabus shalah, maka kita menyuruh orang-orang yang beriman untuk tidak dekati salat, untuk jangan mendekati salat. Wal iyadzubillah. Ini berhenti yang tidak baik. Yang sangat tidak baik bahkan. Kemudian yudkhilu may yasha'u fi rahmatih. Ini di surah Al-Insan ya. Yudkhilu may yasha'u fi rahmatih wadh-dhalimina a'adda lahum 'adzaban alima. Bagus berhentinya seperti itu. Tapi kalau misalkan kita berhenti pada lafadz wadh-dhalimin, ini termasuk berhenti yang qabih, berhenti yang tidak bagus. Yudkhilu may yasha'u fi rahmatihi wadh-dhalimin. Apa artinya? Dan Allah memasukkan siapa yang Allah kehendaki, siapapun yang Allah kehendaki ke dalam rahmatnya, ke dalam kasih sayangnya, dan orang-orang yang zalim. Artinya orang-orang yang zalim, dia termasuk orang-orang yang kita mengatakan orang zalim termasuk orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadzubillah. Jadi kita harus berhenti pada yudkhilu may yasha'u fi rahmatih titik. Kemudian wadh-dhalimina a'adda lahum 'adzaban alima. Seperti itu. Itu adalah contoh tempat-tempat wakaf yang qabih, wakaf yang kita dilarang untuk berhenti padanya. Dan ini tidak ada tanda lam. Hati-hati, tidak ada tanda lam. Jadi kita harus supaya tidak terhindar dari wakaf yang demikian, wakaf yang qabih ini, maka seperti yang sudah kita sarankan sebelum-sebelumnya. Bisa kita ngikutin syekh, bisa kita berhenti, bisa kita membeli Al-Quran wakaf dan ibtidah, atau yang paling aman itu adalah talaki langsung, atau mungkin ada di Banjarbaru mungkin ya, cari ustadz, kemudian atau di tempat di sekitar kita cari ustadz yang cari seorang guru yang faqih dalam hal ini wakaf dan ibtidah, kemudian kita mendengarkan bacaan kita. Kemudian guru tersebut menyarankan untuk berhenti di sini, ibtidah di sini, jangan berhenti di sini, dan yang seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini kiranya yang bisa kita sampaikan. Untuk pembahasan selanjutnya sebenarnya pembahasan ibtidah, tapi ini sebenarnya sudah bersambung. Artinya sudah secara tidak langsung sudah kita sampaikan
melalui wakaf yang sudah kita pelajari tadi. Contohnya kayak gini, ketika kita wakaf pada tempat wakaf pada tam lazim misalkan, wakaf pada tanda mim, kemudian kita lanjut pada lafaz setelahnya, berarti kita ibtida yang tam lazim. Ibtida yang sempurna, ibtida yang sempurna. Misalkan kita berhenti pada tanda jim misalnya, jaiz. Berarti kemudian ketika kita lanjut pada lafaz setelahnya, berarti kita ibtida pada ibtida kafi, ya, ibtida kafi. Karena wakaf jim itu adalah wakaf kafi, ibtida setelahnya itu adalah ibtida kafi. Ya, kemudian apabila kita wakaf pada tanda kili atau wakaf pada tam mutlak, kemudian kita ibtida di lafaz setelahnya, berarti ibtidanya adalah ibtida yang tam mutlak, ibtida yang sempurna, seperti itu. Jadi ini nyambung ya. Apabila kita berhenti pada tanda tertentu, pada wakaf tertentu, maka ibtidanya adalah ibtida dari wakaf yang kita berhenti padanya tersebut. Bisa jadi ibtida yang tam, ibtida yang kafi, ibtida yang hasan, atau ibtida yang qabih. Kita berhenti pada lafaz yang tidak baik, kemudian kita ibtidanya pun juga berhenti kita memulainya bacaan juga pada memulai bacaan pada tempat yang tidak baik juga. Jadi ini saling berkaitan. Baik, wallahu a'lam bishawab, kiranya ini yang bisa kami sampaikan. Salah khilaf mohon maaf. Tentunya kita berusaha untuk menjaga agar bacaan Al-Qur'an kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, ada satu hal yang ingin Anda sampaikan. Mungkin di video sebelumnya Anda sampaikan bahwa jangan sampai kita ketika membaca Al-Quran ini kita justru mendapatkan dosa. Baik, ini kita klarifikasi sedikit. Maksud ketika kita membaca Al-Quran mendapatkan dosa adalah apabila kita menyengaja. Apabila kita tahu hukumnya berhenti di situ tidak baik, kemudian ibtidak di situ tidak baik, tahu, kemudian kita sengaja melakukannya, maka hal tersebut yang dinamakan dengan dia akan mendapatkan dosa. Karena tahu hukumnya, kemudian dia sengaja melakukan hal yang tidak baik sengaja. Tapi bila kita tidak tahu, tidak mengetahui hukumnya, kemudian kita tidak sengaja, maka tidak masalah. Tidak masalah, tidak mendapatkan dosa sedikit pun. Tapi kewajiban kita adalah belajar, terus berusaha untuk agar bacaan kita bagus, agar bacaan kita tidak bertentangan dengan apa yang bertentangan maknanya dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, termasuk orang yang sengaja, ini mungkin disampaikan di kelas tahsin atau kelas tajwid ya. Tapi nggak apa-apa, kita sampaikan di awal. Baik, untuk orang yang sengaja melakukan sebenarnya tidak ada orang yang sengaja melakukan kesalahan, sengaja melakukan ini, sengaja melakukan dosa, enggak ada. Tapi ada seseorang yang dihukumi sengaja melakukan kesalahan, sengaja dia menjeburkan dirinya di dalam kesalahan wakaf dan ibtidak ini adalah orang yang tidak mau tahu tentang bacaan Al-Qur'annya. Artinya orang yang tidak mau belajar itu berarti orang yang sengaja melakukan kesalahan. Dia tidak mau belajar. Dia punya kemampuan, punya waktu, punya kekuatan, segala hal terkumpul padanya, kemudian dia tidak mau belajar. Itu termasuk atau dihukumi sebagai orang yang sengaja melakukan kesalahan karena dia tidak mau tahu. Berbeda hukumnya dengan orang yang memang sudah berusaha tapi tidak diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu. Jadi mungkin kita harus introspeksi diri ya tentunya untuk paham diri kita, apa yang harus kita perbaiki dari diri kita, kemudian apa yang harus kita tingkatkan dari diri kita agar bacaan kita tidak terdapat hal-hal yang bisa merusak bacaan kita. Wallahu a'lam bishawab. Kiranya itu yang bisa kami sampaikan. Salah khilaf mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.